Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua hari ini? Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pagi ini kita akan belajar lagi garis dan sudut. Tentunya kita akan melanjutkan pelajaran minggu yang lalu yang sudah kita laksanakan secara live meeting. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah sarapan pagi? Apakah kalian sudah mandi pagi? Tetap jaga kesehatan ya. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kita cepat kembali lagi ke sekolah belajar bersama-sama. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita melaksanakan doa supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita terima dengan baik dan bisa kita manfaatkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai saja dan jangan lupa siapkan pena dan kertas kalian. Siapa tahu ada hal-hal penting yang akan kalian catat. Oke, Ibu lanjutkan ya mengenai garis dan sudut. Dan sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran seperti biasanya. Oke, tujuan pembelajarannya ya adalah menganalisis hubungan antara sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Dan kemudian nanti Ibu harapkan kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Oke, minggu lalu kita sudah belajar mengenai macam-macam garis. Apa itu garis? Garis saling tegak lurus, garis saling sejajar, garis saling berimpit, dan garis saling berpotongan. Nah, kita lanjutkan dengan perbandingan segmen garis. Atau segmen itu panjang ya, jadi perbandingan panjang garis. Nanti kalian boleh kalian coba pada kertas berpeta kalian menggambar ya garis BD itu panjangnya garis BD itu akan sejajar dengan garis CE. Kemudian panjang AB itu nanti 8 peta ya. 8 cm boleh kalau seandainya kalian tidak menggunakan kertas yang berpeta. Kemudian panjang BC itu nanti kalian gambar 4 peta atau 4 cm, kemudian gambar BD 6 peta dan CE itu 9 peta. Seperti yang ada di layar kalian ya. Nah, ya kemudian ukurlah panjang AD dan panjang DE. Jadi kemudian tentukan perbandingan panjang AB berbanding panjang AC, panjang AD berbanding panjang AE. Kemudian panjang BD berbanding dengan panjang CE. Mari kita lihat. Nah, ya, panjang AD itu tadi 10 peta, sedangkan panjang DE itu adalah 5 peta. Panjang AB berbanding panjang AC sama dengan AB berbanding AC. Nah ya, sebelumnya untuk mencari panjang AD itu Ibu rasa kalian sudah pernah tahu ya waktu SD sudah belajar mengenai teorema Pitagoras, bagaimana cara mencari sisi miring pada segitiga siku-siku. Kemudian sama ya untuk panjang DE juga begitu, artinya panjang AC ditambah panjang AC kuadrat ditambah dengan panjang CE kuadrat. Nanti dapatnya AI ya. Oke. Kemudian nanti tinggal dikurangkan dengan panjang AD. Nah, jadi ini panjang AB berbanding panjang AC sama dengan AB berbanding AC ya. 8 berbanding 12 itu sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12. Artinya 2 berbanding 3. Itu juga dengan AD berbanding AE ya. 10 dibagi 10 tambah 5 sama dengan 10 berbanding 15 sama dengan 2 berbanding 3. Kemudian BD berbanding CE itu sama dengan 6 berbanding 9 atau 2 berbanding 3. Nah, kenapa Ibu jelaskan ini di awal? Nanti pada waktu kelas 9 kalian akan juga ada materi yang berkaitan dengan ini. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Jadi ya, setiap gambar seperti di bawah ini selalu didapat 3 perbandingan yang sama. Perhatikan ya, di situ ada garis AB, M, P, N, dan Q. Nah, lihat di situ ya. Ada garis putus-putus yang berwarna ya. AB berbanding
A berbanding B sama dengan M berbanding M tambah B. Lihat itu garis putus-putusnya ya. Sama dengan N berbanding N ditambah Q. Atau A per B sama dengan M per M tambah B sama dengan N per N tambah Q. Ya, perhatikan di situ. Oke, selanjutnya kita masuk ke sumbu garis. Nah, perhatikan ini ya, kita masuk ke sumbu garis. Ya, di situ ada garis. Nah, berputar. Sumbu baling-baling, ya. Jadi baling-balingnya itu di situ ada garis. Sumbu garis adalah suatu garis yang membagi garis lain atas dua bagian sama panjang. Cara menggambar sumbu garis yaitu dengan menggunakan penggaris, jangka, dan pulpen. Jadi kita akan menggambar sumbu garis AB di kanan. Kemudian tancapkan paku jangka tepat di titik A. Lalu jangkakan keadaan jangka jangan berubah ya, begitu. Nah, seperti itu. Ada garis putus-putus, itu kalian menggunakan jangka ya, paku jangka tepatkan di A. Nanti akan muncul garis seperti yang putus-putus yang ada di layar kalian. Nah, lakukan hal sama dengan yang B. Tancapkan paku jangka itu di B. Nanti akan timbul. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, kalian akan menimbulkan titik perpotongan di K dan L. Nah, itu titik K dan L, ya. Kemudian tarik garis dari K ke L, ya. Tarik garis K ke L dan ke P. Maka itu adalah titik potong AB. Ya, tuh nanti di situ ada titik potong AB. Nah, itu. Maka KL adalah sumbu garis AB dan AP sama dengan PB, ya. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke sudut. Apa itu pengertian sudut? Sekarang perhatikan gambar ya. Pusat lingkaran adalah titik perpotongan garis AC dan garis BD, yaitu titik O. Perhatikan ya. Sebutkan sudut-sudut yang terbentuk di situ. Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama, AOD. Yang kedua, AOB, ya. Yang ketiga, BOC. Yang keempat, COD. Ya, sudut AOD itu simbolnya ada tanda seperti itu ya, segitiga yang tak bertutup. Sama dengan disebut sudut O1, sudut O2, sudut O3, dan sudut O4. Itu penamaan sudut semua sama ya. Seperti itu. Untuk membentuk satu sudut diperlukan dua garis lurus yang berpotongan di satu titik. Nah, itu perhatikan gambar di samping ya. Jadi dua garis lurus yang membentuk satu sudut disebut kaki sudut. Dan titik perpotongan kedua garis itu disebut titik sudut. Contohnya lihat itu ya. Nah, yang mana yang namanya kaki sudut? Yang mana yang namanya titik sudut? Perhatikan segitiga sudut ABC atau sudut D ya. Kaki sudut adalah garis AB ya, dan garis CB. Lihat. Titik sudut adalah titik B. Ya, tuh. Selanjutnya, nah, tuliskan nama-nama sudut pada gambar di bawah ini. Tuliskan pula nama kaki dan titik sudutnya. Ayo. Ibu yakin kalian semua tahu. Ya, betul sekali. Jawabannya sudut QPS itu dengan sudut P. Kaki QPS adalah garis QP dan garis SP. Sedangkan titik sudutnya adalah di titik P. Kemudian yang satu lagi adalah sudut RPS itu di sudut P. Kakinya ya kaki sudut RPS itu garis RP dan garis SP. Titik sudutnya adalah titik P. Ya, itu. Sekarang kita masuk ke mengukur sudut. Pada sudut ya yang akan diukur misalnya 15 derajat atau 15 ada angka 0 kecil di sudut atas. Besar sudut dapat diukur dengan alat yang dinamakan busur derajat. Perhatikan busur derajatnya.
ya. Nah, itu disebut titik pusat. Jadi nanti kalau kalian mau mengukur suatu sudut, misalnya di gambar, ya. Jadi ada yang di titik nol, itulah yang kalian taruhkan di sudut pusat kalian, nanti di sudut segitiga kalian, supaya kalian bisa mengetahui ukurannya yang sebenarnya dari segitiga tersebut. Nah, ya itu besarnya 15 derajat. Nah, kemudian kita lihat lagi, itu besarnya adalah 60 derajat. Ya. Itu adalah besarnya 135 derajat. Oke. Nah, cara mengukur sudut, alat ukurnya adalah busur derajat. Misalnya kalian gambar sudut KLM, ya. Lalu kita ukur besar sudut dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, itu. Ya, kalian letakkan. Nah, di situ seperti yang Ibu bilang tadi, paskan di sudutnya. Setelah pas berarti besar sudutnya adalah ya 75 derajat atau sudut KLM disebut dengan 75 derajat. Ya. Sekarang gambarlah sudut ABC yang besarnya 45 derajat. Ya. Titik sudutnya adalah B. Nah, mari kita lihat ya. Nah, ini adalah kita bikin dulu garis A dan B, kemudian nanti busurnya kalian letakkan di titik B atau di titik A juga boleh. Nah, ini di sini pada di layar Ibu adalah di titik B. Kita tepatkan. Nah, kita cari di mana itu yang 45 derajat. Ya, kita tandain, kemudian kita tarik garis, dihubungkan dengan titik B. Nah, seperti itu, ya. Maka titik sudutnya ada titik B dan besar sudutnya adalah 45 derajat. Oke, ini ada tugas, gambarlah sudut yang besarnya A 90 derajat, B 70 derajat, C 69 derajat, dan D 124 derajat. Ya, nanti kalian upload, tinggal ya kirimkan seperti biasa, kirimkan jawaban kalian. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis sudut. Nah, jenis-jenis sudut itu ada 4. Yang pertama sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya dari 0 tetapi di bawah 90 derajat. Sudut siku-siku besarnya tepat 90 derajat. Sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat tetapi di bawah 180 derajat. Dan sudut lurus itu besarnya tepat 180 derajat. Nah, ini ada lagi soalnya ya, jadi total semua 3 soal. Ya, nanti kalian tinggal upload, kalian bikin di kertas kalian, kalian foto dan upload. Ya, tentukan jenis sudut berikut. Yang A itu termasuk sudut tumpul kah, sudut lancip kah, dan lain sebagainya. Yang B, ya kalian amati gambar, nanti kalian langsung tulis jawabannya. Seperti itu ya. Nih, nanti kalian catat, kalian pindahkan ke buku catatan kalian atau buku latihan kalian, jawabannya kalian foto. Baiklah ya, itulah akhir dari pembelajaran kita kali ini. Mari kita review ya. Jadi materi apa yang kalian pelajari hari ini, kemudian manfaat apa yang kamu dapatkan dari materi tersebut, kemudian sikap positif apa yang kamu dapatkan selama belajar, apa saja yang kamu lakukan untuk belajar yang lebih baik, kemudian menurutmu apakah metode pelajarannya mudah diikuti? Ya. Sekian itu saja, nanti Ibu tunggu jawaban kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.